Selamat malam semuanya, saya Yosefa Trisatyawati dengan NPM B1A025126 ingin menjelaskan tentang apa saja yang dipelajari dalam kriminologi serta apa pentingnya sih kriminologi bagi mahasiswa hukum. Yang pertama adalah faktor internal yang ada perspektif biologis dan psikologis. Biologi kriminal adalah kejahatan yang dipicu oleh faktor bawaan fisik. Tokoh seperti Lombroso mengatakan inilah born kriminal, serta Kretschmer dan Sheldon mengaitkan bentuk tubuh atletis, gemuk, kurus dengan tipe kejahatan tertentu. Serta di psikologi kriminal, kejahatan bersumber dari gangguan jiwa atau psikosis neurosis, serta rendahnya kontrol diri akibat IQ rendah, serta frustasi dalam teori Freud karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Berikutnya adalah perspektif sosiologis atau karena faktor lingkungan. Di dalam aspek ekologis dan konflik budaya, dipicu kepadatan wilayah kumuh dan benturan norma antar budaya. Sedangkan dalam aspek ekonomi, kemiskinan memicu pencurian serta keserakahan memicu korupsi. Dan di aspek yang berikutnya adalah differential association dalam teori Sutherland. Perilaku kriminal bukanlah bakat, melainkan hasil belajar dari pergaulan yang intim. Serta struktur sosial dan kelompok. Dalam teori anomi yang dikemukakan oleh Merton, kejahatan atau inovasi terjadi saat sarana legal tidak cukup untuk mencapai target sukses material. Serta dalam subbudaya delinquent, remaja kelas bawah dominan membentuk geng karena frustasi statusnya. Dan faktor massa di dalam kerumunan, individu kehilangan identitas atau deindividuasi sehingga menjadi destruktif atau irasional, dan juga mencontek di sekolah dianggap sebagai bibit korupsi untuk di masa depan. Dan juga adapun kriminologi modern dan kontemporer. Dalam teori labeling adalah orang menjadi jahat karena diberi cap negatif oleh masyarakat sekitarnya. Serta teori konflik, hukum adalah alat penguasa untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik. Serta kontrol sosial adalah kejahatan terjadi jika ikatan sosial, kasih sayang, tanggung jawab, serta norma itu melemah. Dan yang terakhir adalah kejahatan khusus dan penanggulangan. Adapun jenis kejahatan yaitu kejahatan korporasi demi profit organisasi dan cybercrime yang berbasis teknologi. Penanggulangannya adalah yang pertama, atasi akar masalah. Yang kedua, penegakan hukum yang represif. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi. Serta viktimologi adalah studi khusus mengenai korban kejahatan dan kebijakan. Serta apa sih pentingnya belajar kriminologi untuk mahasiswa hukum? Alasannya adalah agar tidak hanya menjadi corong undang-undang yang kaku, melainkan mampu memahami kausa efisien atau akar penyebab kejahatan secara sosiologis, psikologis, ekonomis. Hukum pidana hanya menetapkan sanksi terhadap perbuatan, namun kriminologi memberi landasan ilmiah bagi penegak hukum untuk menentukan kebijakan kriminal yang tepat, memahami perilaku pelaku, serta memberikan perlindungan yang lebih empatik terhadap korban melalui viktimologi. Tanpa kriminologi, penerapan hukum beresiko menjadi tidak adil karena mengabaikan beberapa konteks di balik pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.